Annyeonghaseyo, selamat tahun baru. Setelah digempur kerjaan akhir tahun ya, akhirnya baru bisa ngedit video lagi untuk Seoul Part 2. Di Part 2 ini saya akan ngasih ide tempat-tempat mana aja yang bisa dikunjungi kalau kamu mau liburan ke Seoul. Oke, tempat yang pertama ini adalah Seoul Forest. Ini tuh kayak taman yang besar banget di tengah kota Seoul. Jadi ini tuh taman yang rimbun sekali. Jadi orang-orang kesini untuk lari, untuk naik sepeda. Nah, tapi karena saya kesininya bulan Oktober ya, jadi pohon-pohonnya tuh belum terlalu kuning ya, masih hijau aja biasa. Nah, seperti ini penampakannya. Kalau kalian nggak mau kesini juga kayaknya nggak apa-apa karena ini termasuk bisa di skip karena ya cuman taman aja gitu sih. Tempat yang kedua ini adalah Han River. Kalau kalian pecinta drama Korea pasti udah gak asing ya sama Han River ini, karena ini adalah tempatnya couple-couple di drakor kesayangan kita ngedate. Bisa cuman duduk-duduk, jalan-jalan, nonton fireworks kalau malam-malam. Nah, tapi karena saya kesininya pagi hari, jadi agendanya hari ini adalah bersepeda. Nah, ini adalah pemandangannya di samping Han River. Nah, nggak jauh dari itu, jalan layang itu ada kios untuk rental sepeda. Biaya rental sepedanya kalau untuk yang single itu sekitar 3.000 Korean won atau 30.000 ya per jam. Nah, kalau untuk yang tandem itu 6.000 Korean won. Nah, ini tuh karena per jam, jadi kalian harus perhatiin waktunya ya, jadi supaya nanti tahu harus berapa bayarnya. Nah, keadaan sepedanya sih ada yang bagus, ada yang kayaknya udah nggak terlalu prima ya. Nah, ini saya milihnya sepeda yang tandem karena di Jakarta kan kayaknya jarang gitu naik sepeda tandem ini, makanya saya pilih yang tandem. Nah, tapi entah karena keadaan sepeda yang saya pilih itu udah nggak prima, ini tuh digosehnya berat banget atau emang sepeda tandem tuh berat ya. Nah, ini pemandangan yang bisa kita nikmati saat bersepeda di samping Han River. Nah, untuk bersepeda di samping Han River ini, jadi ada lane khusus untuk sepeda. Jadi kita nggak akan campur sama mobil-mobil, jadi nggak takut ketabrak mobil. Tapi takutnya ketabrak sama pesepeda-pesepeda yang Korean aslinya itu. Mereka pakai sepedanya tuh agak ngebut-ngebut. Jadi kita tuh kalau kita dianggap ngehalangin tuh mereka kayak kring-kring, minggir-minggir gitu pakai bahasa Korea. Tangannya kayak nyuruh kita minggir. Jadi tetap harus hati-hati bersepedanya, nggak bisa santai-santai banget sambil video santai-santai, harus tetap lihat kiri dan kanan, belakang, depan. Setelah bersepeda ini udah waktunya makan siang. Makan siangnya masih di Han River juga, namanya di Elan Cruise. Elan Cruise ini adalah kapal yang menyediakan buffet lunch dan dinner. Tapi karena sekarang lunch itu harga per paketnya $45 atau sekitar 600.000 ya. Nah, tapi walaupun mahal jangan takut kayak aduh mahal banget nih, karena ini makanannya enak. Ada sushi, ada noodle, nasi, pokoknya lengkap. Dan sambil kita makan, sambil si kapalnya itu jalan kan. Jadi kita ngelihat pemandangan sungai Han itu, Han River. Nah, ini makanan yang saya ambil semuanya enak karena namanya lagi liburan kan, makan harus banyak ya biar tetap sehat. Selain makan yang benar, untuk menjaga stamina kita juga bisa konsumsi Fufang Ejiojang yang khasiatnya untuk memelihara stamina terutama di saat traveling. Juga pencegahan supaya tidak jatuh sakit ketika bepergian. Dosisnya 1 botol aja setiap hari atau 2-3 botol per hari kalau kamu ngerasa kegiatannya lagi padat banget. Bisa diminumnya pagi hari sebelum mulai aktivitas supaya tubuh tetap fit seharian, atau bisa juga diminum malam hari biar paginya tetap segar. Next kita ke World Cup Stadium Seoul. Siapa yang masih semangat karena Argentina menang di World Cup yang kemarin? Nah, ini sekarang kita lihat World Cup Stadiumnya Seoul yang menjadi tuan rumah di World Cup 2002. Stadiumnya ya bagus ya karena kan standar internasional. Nah, seperti ini. Ya mungkin bapak-bapak seneng nih kesini nih. Kalau ibu-ibu ya sekedar jepret-jepret beberapa foto aja.
Dari World Cup Stadium kita bisa jalan kaki lumayan 20 menitan ke Hanel Park. Hanel Park ini adalah taman yang di atas bukit atau gunung ya. Nah, untuk mencapai ke puncak gunungnya itu ada dua cara, naik shuttle atau jalan kaki naik tangga. Nah, saya naik tangga nih. Jumlahnya seluruhnya ada 291 anak tangga. Jadi kalau masih fit, oke, ini sekalian exercise. Tapi kalau misalnya bawa eh, orang tua, anak-anak lebih baik sewa yang shuttle aja deh. Tapi itu memang ada biaya tambahannya. Nah, ketika naik ke atas nggak terlalu berasa sih capeknya karena maksudnya pemandangannya kan baru dan karena waktu itu autumn jadi cuacanya juga enak, nggak dingin, nggak panas. Sejuk lah ya, tapi nggak kebayang nih sih kalau harus jalan di sininya pada saat dingin atau saat panas kayaknya saya nggak dulu, saya kayaknya naik shuttle aja. Nah ini pemandangannya pas kita udah di anak tangga ke 290, tinggal sisa satu anak tangga lagi, semangat. Nah dikira kan pas nyampe atas udah gitu ya nyampe Hanel Parknya, ternyata dari anak tangga itu masih jalan ya sekitar 1 kiloan lagi lah untuk menuju si Hanel Parknya. Oke, semangat semangat, anggap aja ini bakar kalori ya karena kan kalau lagi liburan kita makannya banyak, langsing langsing. Nah ini dia udah sampai di Seoul Silver Grass Festival. Ini tempatnya penuh, banyak kayaknya sih turis lokal Koreanya juga ya, tapi seru, penuhnya tuh maksudnya nggak penuh himpit-himpitan ya, tapi rame. Nah terus ini ada hati-hati ular dan musang. Mungkin karena rumput-rumput kan, di dalam rumputnya itu nggak tahu ya ada apa. Nah ini adalah ilalang-ilalang tinggi, romantis deh. Jadi kan udaranya kan lagi sejuk, terus ada angin sepoi-sepoi. Jadi si ilalangnya itu bergerak ke kiri ke kanan, terus langitnya biru, indah banget nih pokoknya nih. Nah kalau kesininya sama pasangan atau sama pacar ini lebih cucok lagi seperti ini yang di depan saya, pokoknya bikin ngiri aja. Oke, tempat selanjutnya ini adalah Hongdae. Ini adalah areanya muda-mudi. Muda-mudi tua banget bahasa gue. Mahasiswa, mahasiswi yang berkumpul-kumpul ini di sini. Jadi kalau yang mau ngeceng-ngeceng, nah di sinilah tempatnya, banyak opa-opa. Nah, tapi karena saya ibu-ibu ya, jadi lihat-lihat aja seperti ini, juga lumayan cuci mata. Nah, di Hongdae ini juga banyak street performer. Ini seperti salah satunya ini lagi dance. Mungkin ini calon-calon idol kali ya, nih pada dance dan ini ditontonin. Seru sih, seru. Apalagi kalau kalian anak muda pasti kayak seneng gitu, kayak berbaur di sini. Tapi karena saya ibu-ibu, jadi melipir ke coffee shop yang di Hongdae. Ini juga suasana coffee shopnya enak dan kayak berasa masuk ke drakor-drakor gitu loh yang ngopi-ngopi. Nah, ini adalah keesokan harinya. Keesokan harinya jadwalnya adalah ke Gyeongbokgung Palace. Nah, kalau mau ke Gyeongbokgung Palace, kalau ada budget lebih, kalian bisa sewa hanboknya. Jadi supaya experience-nya tuh lebih cucok lagi gitu kan, lebih ngerasa cangtip. Nah ini biaya sewanya itu per 4 jam sekitar 400.000, tapi belum termasuk aksesoris. Kalau mau pakai aksesoris kayak aksesoris rambut gitu, itu ada biaya tambahan lagi, tapi saya enggak lah, saya cukup di kepang sendiri aja. Gyeongbokgung Palace ini adalah tempat yang wajib banget kalian datengin kalau ini adalah pertama kalinya kalian ke Korea, karena supaya ngerasain kayak suasananya tuh kayak di drama Korea yang Joseon era gitu loh. Yang drama Korea yang zaman-zaman dulu nih kali ini pada syutingnya di sini nih kali ini.
Nah, udah dulu nih ya jalan-jalannya. Kalau udah ketemu sama ini, bangunan ini, tandanya kalian udah hampir keluar dari area Gyeongbokgung Palace. Ini adalah gerbang luarnya Gyeongbokgung Palace. Jadi sampingnya itu adalah jalan raya. Nah, ini adalah kanan itu adalah gerbangnya. Namanya lagi liburan banyak jalannya ya. Nah, supaya stamina kita tetap oke, jangan lupa untuk bawa Fufang Ejojiang dari Jakarta. Belinya di toko obat tradisional atau apotek sekitar rumah kamu. Kalau nggak ada, bisa kamu cari di e-commerce ke Tokopedia official store-nya, namanya SS Abadi Official. Nah, harganya 240.000, isi kemasannya 12 botol. Di Shopee ada juga, tinggal dicari aja. Fufang Ejojiang membantu memelihara stamina dan menjaga daya tahan tubuh. Ini sekarang saya lagi jalan menuju ke Ensol Tower. Untuk menuju Ensol Tower itu ada dua opsi caranya. Satu, naik shuttle bus dari Library Station. Dua, jalan kaki nanjak lagi. Ini mungkin ada kali sekitar 200 anak tangga lagi tadi tuh waktu jalan. Jadi kalau kalian udah lelah banget, lebih baik jangan ikuti saya, jangan jalan kaki, naik bus aja. Itu biayanya 1.400 Korean won atau 14.000. Pemandangan waktu naik ke atasnya sih ya cakep ya, seperti ini ya, bunga-bunga, rimbun, teduh ya. Cuman lumayan ngos-ngosan. Karena Ensol Tower ini kan ada di atas ya, ini posisinya itu kayak udah puncaknya. Jadi kita bisa lihat kota Seoul dari atas sini. Kalau di drakor-drakor, Seoul Tower ini kan tempat ketemuan gitu ya, couple-couple kita cie. Bahasnya drakor mulu nih, bapak-bapak pada nggak ngerti kali ini yang nonton. Nah, ini tuh ada tempatnya untuk ngelok apa sih, naruh gembok-gembok cinta itu loh, yang ditulis namanya terus nanti digembokin di pagarnya itu. Nah, sekarang kita lihat ya tempat si gembok-gembok cinta itu. Cuman nih jangan sampai aja nih ya nanti pagarnya tumbang seperti pagar yang ada di Paris itu karena keberatan sama gembok-gembok besinya ini. Nah, seperti ini penampakannya. Kalau kalian baru pertama kali ke Korea, ya Ensol Tower ini juga sangat recommended. Nah, untuk pulangnya karena kapok jalan kaki, jadi saya mau naik bus aja. Ini busnya, jadi sekalian mau merasakan naik bus di Korea ya, biar ala-ala seperti uni-uni orang lokal gitu. Perjalanan naik busnya ini ke bawah itu kurang lebih 5 menitan lah, nggak lama kok duduknya di sini. Tapi kalau jalan kaki nanjak kayak tadi itu 25 menit naiknya. Aduh. Nah, ini nanti diturunkannya namanya di Library Station. Nah, kalau kalian perginya juga ke sana mau naik bus ya sama, naiknya juga dari Library Station ini. Nah, ini adalah ide terakhir kalau kalian lagi ke Korea, ke Cheonggyecheon Stream. Bener nggak tuh ngomongnya? Ini tuh adalah kayak sungai yang membelah kota Seoul. Nah, ini visitnya itu bisa sebentar aja, jadi bukan yang harus kita berlama-lama di sini, tapi lumayanlah untuk kita lihat, untuk kita foto-foto, karena tempatnya juga sungainya rapih gitu, bersih. Nah, ini mungkin kalau di Jakarta nih sungai seperti ini tuh sungai Cideng kali ya, cuman Cideng airnya burek. Kalau di sini kan tuh cantik seperti ini. Sebelum tutup videonya mau ngingetin, abis ini ada part 3 Seoul. Ditonton ya, part 1, part 2, part 3. Terus di part 3-nya itu akan ada giveaway sedikit oleh-oleh dari Seoul. Jadi tolong like, komen video ini. Juga kalau baik hati tolong sekalian di subscribe. Nah, segitu aja video yang part 2. Semoga videonya membantu memberikan ide untuk yang akan liburan ke Seoul. Thank you for watching.